Halo, selamat datang di ruang belajar, tempat kita belajar banyak hal. Topik kita kali ini adalah pengembangan aset tetap. Pengembangan aset tetap adalah pengeluaran perusahaan yang dialokasikan agar aset tetap dalam kondisi yang baik, agar aset tetap mendukung operasional perusahaan, tidak sering rusak, dan seterusnya. Beberapa alokasi pengembangan aset tetap meliputi pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Apa itu pengeluaran pendapatan? Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang hanya memberi manfaat ekonomi, tapi tidak memperpanjang usia dari aset tetap tersebut. Jadi tidak kemudian aset tetap setelah diberikan alokasi pengeluaran pendapatan akan semakin panjang usianya. Pengeluaran pendapatan salah satunya contohnya adalah biaya reparasi rutin, ganti oli, ganti busi, dan seterusnya. Penambahan aksesoris yang kemudian ini hanya bersifat memudahkan operasional agar kondisi perusahaan tetap bisa fit. Terus yang kedua adalah pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, dan oleh karena pengeluaran modal, aset tetap akan memiliki umur yang lebih panjang dari satu periode akuntansi. Biasanya ini untuk biaya-biaya yang skala biayanya cukup besar untuk penambahan, perbaikan, terus kemudian biaya reparasi yang cukup ekstra, penambahan dan penyusunan kembali aktiva tetap. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Pada contoh, PT Jaya bergerak dalam bidang ekspedisi barang dan menggunakan sepeda motor. Secara rutin 3 bulan sepeda motor tersebut melakukan penggantian oli. Biaya servis dan penggantian oli sebesar 150.000. Karena ini adalah pengeluaran rutin, maka kita hanya mencatatnya sebagai beban pemeliharaan. Di debit 150.000 dan kas kredit 150.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perusahaan membeli truk pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga perolehan 160 juta, nilai sisa 40 juta, umur ekonomis 4 tahun. Pada 15 Januari 2018, truk tersebut dipasangkan tambahan box pada truk seharga 30 juta. Penambahan ini untuk diketahui tidak menambah umur ekonomis truk. Susun jurnal yang dibutuhkan. Langkah pertama, kita susun jurnal untuk pembelian truk tanggal 1 Januari 2017. Kendaraan truk debit 160 juta, kas kredit 160 juta. Untuk pemasangan box, seperti soal memberikan keterangan bahwa ini tidak menambah umur ekonomis, tetapi karena penambahan box memberikan tambahan pada harga perolehan truk tersebut. Tentu antara truk dengan box dan truk tanpa box memiliki nilai harga perolehan yang berbeda. Oleh sebab itu, terkait itu kita hitung harga perolehan 160 juta ditambah 30 juta sama dengan 190 juta. Nilai sisa 40 juta ini diperoleh dari nilai sisa pada saat harga perolehan truk yang awal 40 juta diselisihkan ini menjadi harga reproduksi, sehingga 190 kurangi 40 berarti ada 150. Ini harga perolehan truk yang baru. Akumulasi penyusutan 2017 selama 1 tahun dari 1 Januari ada 30 juta. Ini diselisihkan lagi sehingga ditemukan nilai sisa setelah reproduksi. Jadi setelah penambahan box itu 120 juta. 120 juta ini adalah nilai sisa yang akan
kita bagi penyusutannya selama sisa umur ekonomis. Jadi truk ini tadi sudah disusutkan selama tahun pertama 2017. Dan awal tahun 2018 diberikan pemasangan box 30 juta. Nah, maka di awal tahun 2018 harga perolehan baru yang diberlakukan. Dan sisa penyusutan karena dinyatakan tidak menambah umur ekonomis, penyusutannya terhitung tersisa 3 tahun. Nah, oleh sebab itu 120 juta ini dibagi 3, sehingga nanti penyusutan di tanggal 31 Desember 2018 besarnya tidak lagi 30 juta tapi 40 juta. Begini jurnalnya, 15 Januari 2018, ini jurnal untuk mencatat penambahan box pada truk. Jadi untuk diketahui, apabila terdapat belanja perusahaan untuk menambah harga perolehan, maka harga perolehan kendaraan atau aset tetap akan bertambah dan akan mengurangi akumulasi penyusutan kendaraan truk. Bisa dilihat di hitungan. Jadi di sini berkurang 30 juta, di jurnal juga berkurang 30 juta. Jadi sama. Selanjutnya, karena harga perolehan telah berubah, maka 31 Desember 2018, jurnalnya yang kita susun, beban penyusutan kendaraan truk 40 juta, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan truk 40 juta. Selanjutnya, contoh ketiga. Mesin dibeli dengan harga 200.000, ditaksir umurnya 20 tahun. Sesudah mesin digunakan 12 tahun, dikeluarkan biaya untuk memperbaiki keadaan mesin sebesar 40.000. Perbaikan tidak menambah umur mesin. Berdasarkan soal, maka depresiasi sesudah adanya perbaikan bisa kita hitung sebagai berikut. Harga perolehan 1, 200.000 dibagi 20 karena taksiran umur ekonomisnya 20. Perbaikan 40.000 dibagi 8. Dari mana dibagi 8 itu? Dibagi 8 dari selisih 20 tahun dikurangi 12 tahun. Maka dibagi 8. Sehingga depresiasi setelah perbaikan adalah 15.000. Jurnalnya, maka karena tidak menambah umur ekonomi seperti tadi, maka mesin debit 40 juta, kas 40 juta. Jadi perbaikan itu tidak menambah harga perolehan. Jadi tidak menambah aksesoris yang bisa menaikkan harga perolehan. Lanjut, soal selanjutnya, soal nomor 4. Mesin yang dibeli dengan harga 200.000 ditaksir umurnya 20 tahun. Sesudah mesin digunakan 12 tahun, dikeluarkan biaya untuk memperbaiki keadaan mesin sebesar 40.000. Perbaikan menambah umur mesin. Ini dengan soal yang sama tetapi keterangannya berbeda karena di soal keempat ini ada keterangan menambah umur mesin. Oleh sebab itu, umur mesin adalah 20 kurangi 12 ditambah 2. Karena menambah umur 2 tahun sama dengan 10. Harga perolehan mesin adalah 200.000. Akumulasi depresiasi ini diperoleh dari 12 bulan berjalan dibagi 20 keseluruhan umur ekonomis dikali 200.000. Nilainya adalah 120.000. Perbaikan mesin ini adalah biaya yang dikeluarkan tadi 40.000. Ini diselisihkan. Ada biaya
reproduksi, ada harga perolehan pasca reproduksi ada 80.000. Harga perolehan mesin awal 200.000 diselisihkan dengan 80.000, maka nilai buku sisa umur 10 tahun, maka 120.000 dibagi 10. Jadi hampir mirip dengan truk tadi yang ditambahkan box. Apabila perbaikan di atas dapat menambah umur aktiva, maka biaya perbaikan akan dicatat dengan mendebet rekening akumulasi penyusutan mesin. Biaya perbaikan sebesar 40.000 akan menambah umur aktiva 2 tahun, dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Akumulasi, depresiasi mesin 40.000, kas 40.000. Jadi ini tadi 40.000 ini perbaikan mesin, menambah di akumulasi depresiasi mesin, terus kas karena biayanya dikeluarkan, ini kredit 40.000. Karena di contoh ini mesinnya diperbaiki, berarti ongkos dikeluarkan. Tidak menambah aset. Jadi perbedaan dengan box tadi, di soal ini perusahaan mengganti dan membuang satu unit yang rusak. Tapi dalam box tadi hanya menambahkan. Jadi tidak ada pengurangan aset. Sehingga berbeda jurnalnya. Lanjut untuk contoh soal ke-5. Mesin dibeli 200.000 umur 5 tahun. Sesudah dipakai 3 tahun, salah satu suku cadang diganti dengan baru. Nilai suku cadang yang diganti tersebut adalah 20% dari harga perolehan. Harga beli suku cadang baru 50.000 dan harga jual suku cadang lama sebesar 5.000. Perbaikan tersebut akan menambah umur mesin 2 tahun. Buat jurnal yang dibutuhkan. Terkait dengan penambahan suku cadang, maka 20% ini adalah nilai suku cadang. Harga perolehan suku cadang lama 40.000. Terus kemudian depresiasi 3/5 ini diperoleh dari 3 tahun, umur ekonomis 5 tahun. Jadi sudah berjalan 3 tahun, umur ekonomis keseluruhan ada 5 tahun. 3/5 kali 40 diselisihkan seperti halnya tadi. Ketemu nilai buku 16.000. Harga jualnya, jadi ini dijual harga 5.000. Terus diselisihkan, maka ada kerugian 11.000. Maka terkait dengan penggantian suku cadang, dibuat jurnal kas, debet 5.000, akumulasi depresiasi mesin 24.000, rugi penggantian 11.000, dan mesin kredit 40.000. Jadi mesin otomatis tidak Oleh sebab itu, pembelian suku cadang baru dicatat karena mesin sudah tidak lagi memiliki harga perolehan 40 juta, maka pembelian suku cadang baru dicatat mesin dengan harga perolehan baru 50.000, kas kredit 50.000. Karena adanya penggantian suku cadang baru dilakukan revisi penghitungan depresiasi. Harga perolehan 1, 32.000, diperoleh dari 200.000. 200.000 itu adalah harga perolehan mesin ini dibeli. Dikurangi 40.000. 40.000 adalah harga perolehan suku cadang lama. Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Dibagi dengan umur ekonomisnya. Suku cadang baru adalah 50 bagi 2.
bagi 2 ini adalah tambahan umur ekonomis. Ketemu 25.000, ini kemudian dijumlahkan, maka depresiasi tahunan karena suku cadang baru sebesar 57.000. Oke, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Semoga kalian bisa memahami topik ruang belajar kali ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.